Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Eka Surni Anissa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori praklasik dan klasik perdagangan internasional dalam mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Rika Rahmadina Putri, SI MSI. Baiklah, sebelum mengetahui apa itu teori praklasik dan klasik, ada baiknya kita mengetahui pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa. Adapun subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara atau departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan. Secara teoritis, pandangan internasional terjadi karena dua alasan utama. Yang pertama, negara-negara yang berdagang pada dasarnya mereka berbeda satu sama lain. Setiap negara dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan sesuatu dengan relatif lebih baik. Yang kedua, negara-negara melakukan perdagangan dengan tujuan mencapai skala ekonomi. Jadi dapat disimpulkan teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya terhadap perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya, teori praklasik merkantilisme. Aliran merkantilisme mengetengahkan pemikiran bahwa kegiatan produksi dalam negeri dan ekspor harus ditingkatkan. Sebaliknya, impor harus dibatasi dengan melakukan serangkaian hambatan impor yang berupa proteksi hingga perlindungan khusus. Secara singkat, para penganut merkantilisme itu berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi sebuah negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Surplus ekonomi yang dihasilkan selanjutnya akan dibentuk dalam aliran emas lantakan atau logam-logam khususnya emas dan perak. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki sebuah negara, maka semakin kaya dan kuatlah negara tersebut. Dalam sektor perdagangannya, perdagangan luar negerinya, kebijakan merkantilis berpusat pada dua ide pokok, yakni pemupukan logam mulia dengan tujuan pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Setiap politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor. Jadi keinginan para merkantilis ini adalah untuk mengakumulasi logam mulia jika mengingat bahwa tujuan utama kaum merkantilis ini adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin kekuasaan dan kekuatan negara. Selanjutnya, teori klasik. Yang pertama ada kemanfaatan absolut atau absolute advantage oleh Adam Smith. Negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, dan mengimpor jika tidak memiliki keunggulan mutlak. Teori ini mendasar pada besaran variabel real bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni atau pure teori perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memutuskan perhatiannya pada variabel real seperti misalnya sesuatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan kedua negara jika masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Teori absolut
advantage oleh Adam Smith ini secara sederhana menggunakan teori nilai tenaga kerja. Sebab menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogen serta merupakan satu-satunya faktor produksi. Padahal dalam kenyataannya bahwa tenaga kerja itu tidak homogen ya. Seperti yang diketahui bahwa beberapa faktor produksi itu bukan hanya tenaga kerja, tetapi seperti SDA, teknologi, dan sebagainya. Jadi secara sederhana teori absolute advantage ini menggunakan teori tenaga kerja dapat dijelaskan dengan contoh berikut. Misalnya dalam menghasilkan gandum, Amerika hanya membutuhkan 8 tenaga kerja dan Inggris membutuhkan 10 tenaga kerja. Dan dalam memproduksi pakaian, Amerika membutuhkan 4 tenaga kerja dan Inggris membutuhkan 2 tenaga kerja. Maka dari tabel di atas nampak Amerika lebih efisien dalam memproduksi gandum, sedangkan Inggris dalam produksi pakaian. Keadaan demikian dapat dikatakan bahwa Amerika memiliki absolute advantage pada produksi gandum dan Inggris memiliki absolute advantage pada produksi pakaian. Dikatakan absolute advantage karena masing-masing negara dapat menghasilkan satu macam barang dengan biaya yang secara absolut lebih rendah dari negara lain. Menurut Adam Smith, kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan melakukan spesialisasi dan kemudian berdagang. Selanjutnya, teori kemanfaatan relatif atau comparative advantage oleh J.S. Mill. Teori ini mengatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakai ongkos yang besar. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga, biaya relatif atau comparative cost oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa keuntungan komparatif timbul karena adanya perbedaan teknologi antar negara. Atas dasar teori ini, maka perdagangan internasional merupakan fenomena yang dapat membantu dalam meningkatkan kapasitas produksi dan standar hidup dari semua negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari perdagangan bebas. Menurut teori klasik comparative advantage dari David Ricardo, perdagangan antar dua negara tetap akan terjadi walaupun hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, asalkan masing-masing negara memiliki perbedaan dalam labor efficiency dan labor productivity. Labor efisiensi adalah menyatakan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien. Sedangkan production comparative advantage atau labor productivity adalah suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih produktif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.